Benar Tuhan, hanya padamu setiap kami berserah. Bukan hanya pujian yang keluar begitu saja, bukan hanya ayat-ayat yang kita baca begitu saja, tetapi ada pesan Tuhan bahwa di usia kami Tuhan, sekalipun mungkin secara tubuh kami kuat, tapi kami belajar dari sejak dini, kami mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan yang terbaik dalam hidup kami, berbicaralah secara pribadi bagi setiap teman-teman di tempat ini. Bukan kebetulan mereka ada di tempat ini, karena kami tahu, hamba-Mu tahu, setiap kami tahu Tuhan mau ngomong sesuatu pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah setiap kami siap mendengar. Yang siap mendengar yuk sama-sama katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan dong buat teman-teman yang melayani. Haleluya, thank you semuanya, silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Teman-teman shalom. Loh, gak ada orang di sini. Shalom. Nah, gimana kabarnya kalian semua? Kepanasan hari-hari ini? Iya benar ya, hari ini panas banget. Oke, tadi pujiannya luar biasa ya. Nyanyiannya, pujiannya keren banget. Banyak perkataan-perkataan yang sangat menguatkan gitu ya. Terus ada perkataan juga yang di dalam pujian penyembahan itu ada kuasa yang luar biasa dalam keadaan apapun. Nah, ngomongnya kayak gitu sih. Tapi ada beberapa yang saya lihat kayaknya cuman gitu. Flat. Wajahnya flat banget. Gak ada ekspresinya. Ya, yang di depan teman-teman semuanya yang di belakang apa kabar gitu. Ada yang semangat, ada. Tapi ada juga yang gak ada tenaganya gitu. Ya saya tahu sih ini mau jam makan malam ya. Tapi kan bukan alasan itu juga kan gitu. Kenapa kok saya kepingin banget bahwa pujian penyembahan itu harus kita lakukan benar-benar. Karena ada tujuannya. Jadi bukan cuma sekedar, oh ya seru ya, lampunya bagus, wah musiknya bagus. Enggak gitu. Kenapa saya sangat konsen tentang pujian penyembahan hari-hari ini? Karena saya tahu ini bagian paling penting. Ini bagian terpenting yang kita harus tahu bahwa di dalam pujian penyembahan itu ada kuasa yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yuk sama-sama kita akan buka di Kisah Para Rasul 16. Ya, Kisah Para Rasul 16. Teman-teman silakan dibuka, bantu saya di sini. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-21. Nah, biar tahu ceritanya gitu ya. Jadi ayat yang ke-21 sampai yang ke-29. Ya. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Guys, suaranya yang keras. 1, 2, 3. Oke, next, lanjut. Juga orang banyak? Tambah pelan ya, oke. Selanjutnya. Menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24, sesuai dengan perintah itu. Oke, lanjut. Tetapi tambah pelan loh, please. Oke, 27 sekarang. 27. Nah, ayo 1, 2, 3. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, terus ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu.
Ayat yang terakhir dibaca. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Oke, jadi ceritanya ini tentang Paulus dan Silas. Ada yang tahu cerita ini? Ada? Satu. Oke, luar biasa. 3. Yang lain pada ngapain kalian? Ini cerita Alkitab. Ya, jadi Paulus dan Silas itu adalah mereka pergi ke Filipi. Nah, ya. Ngajar nih ceritanya. Memberitakan kebenaran. Ditangkap. Ditangkap dia. Karena dianggap melakukan kesalahan. Ditangkap. Nah, sebelum ditangkap, kalau lihat cerita sebelumnya, dia itu melepaskan wanita dengan roh tenung. Jadi ada wanita dengan roh tenung, jadi ceritanya ini kayak dukun lah. Nah gitu ya. Dukun ini, dia itu bantu banyak pembesar-pembesar kota menghasilkan uang. Wah gitu. Jadi istilahnya orang-orang itu mencari pesugihan. Nah kayak gitulah bahasanya. Ternyata zaman dulu sudah ada pesugihan loh. Jadi dia cari. Nah Paulus ini melepaskan roh itu. Ya, jadi ceritanya singkat ceritanya. Dan akhirnya dia ditangkap karena dianggap merugikan. Padahal menyampaikan kebenaran. Tapi dianggap merugikan. Ya. Dan gimana ceritanya? Setelah ditangkap. Ini kejadiannya. Jadi kenapa sebelum kita masuk di poin. Kenapa sih kita harus menyembah? Kayak tadi. Kenapa sih kita harus memuji nama Tuhan? Jadi pujian penyembahan itu bukan cuman sesuatu hal yang buat pelengkap. Buat nunggu jemaat datang. Enggak apa-apa masih pujian penyembahan. Ya paling 30 menit lah. Nanti kita masuknya waktu habis pujian penyembahan. Masuk kita. Ibadah. Dengar khotbah. Kalau pujian penyembahan enggak perlu datang. Enggak apa-apa. Atau ya udahlah ya pujian penyembahan. Oh iya di gereja aja. Padahal kita lihat, kenapa sih kita harus menyembah? Kenapa kita harus memuji nama Tuhan? Poin yang pertama, yuk sama-sama kita baca. Ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 23, 22 dan 23. Tapi kita baca dua-duanya, ayo. 1, 2, 3. Bangkit menentang mereka, stop di sini. Jadi ceritanya ketika mereka ditangkap, mereka, Paulus dan Silas itu ditentang. Ya, ditentang. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian. Jadi sudah ditolak, dipermalukan. Apesnya gak karuan. Sakitnya gak karuan. Ya. Jadi dia dipermalukan, mengoyakkan pakaian mereka dari tubuh mereka dan mendera mereka. 23. Setelah mereka berkali-kali didera. Jadi enggak sekali. Berkali-kali. Ya. Kemudian mereka dilemparkan ke penjara. Itu penderitaan yang sangat dan sangat. Kita akan baca nanti selanjutnya, tapi poin yang pertama adalah, kerennya adalah Paulus dan Silas diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kenapa kok bisa gitu? Nanti kita akan lihat di poin yang kedua. Di
didera berkali-kali. Kita baru dikatain aja di kelas, di kampus mungkin ya, besok udah gak mau sekolah. Aduh sudah malas mah aku gak suka aku sekolah itu. Baru disembunyiin mungkin tasnya hari itu sama temennya. Besok udah gak mau sekolah. Merasa dibully. Pasang status. Ini apa gak kurang sakit posisinya? Ini apa gak kurang pahit posisinya? Dibully iya, ditolak iya. Gak enak. Ya. Tapi poin yang pertama adalah di dalam pujian penyembahan itu ada kekuatan. Benar. Hari ini saya dipercaya untuk GWA. Banyak orang gak tahu apa GWA. Sekolah WL ya? Sekolah nyanyi ya? Bukan. Teman-teman bisa tanya sama teman-teman yang sudah pernah ikut kelas. Itu bukan sekolah nyanyi. Ya, saya memperlengkapi. Ya, saya memperlengkapi para worship leader. Tetapi yang saya tekankan di situ adalah penyembah. Penyembah, bukan penyanyi. Kalau penyanyi di luar sana banyak. Yang lebih bagus banyak. Tapi penyembah jarang ada. Kelihatan dari mana? Perhatiin. Kalau ibadah, ya, lagunya lebih dari pemenang tuh. Tapi nyanyinya gini. Gak kayak orang menang. Justru malah kayak orang kalah. Ada orang nyembah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sibuk sendiri. Benerin jamnya lah, roknya lah. Lagi nyembah, lagi kasih yang terbaik. Ada nggak di sini orangnya yang kayak gitu? Yang ketika ada orang nyembah, dia sibuk. Ada nggak orangnya di sini lagi ibadah nggak? Banyak ini terjadi di gereja. Di sini nggak adalah. So kenapa saya harus menyampaikan tentang penyembahan? Ini punya kuasa. Alkitab mencatat ini bukan kebetulan. Karena Tuhan mau ngomong, mau berpesan sama kita-kita yang sekarang ini loh. Jadi Alkitab ini bukan cuman buat dibaca. Tapi dilakukan. Amin. Jadi bukan isinya bukan minta doang sama Tuhan. Minta boleh, boleh kita anak. Masa kita gak boleh minta? Minta boleh. Tapi apa yang kita lakukan? Nah itu yang paling penting. Kalau nyembah aja, males. Makanya saya sangat concern sama yang GWA. Kenapa? Saya pingin ada penyembah-penyembah yang luar biasa yang datang sama Tuhan. Ini. Ya. Yuk. Poin yang kedua. Kita buka poin yang kedua. Ya, jadi poin yang pertama adalah pujian penyembahan itu memberikan kekuatan. Oh, keren banget. Memberikan kekuatan ya. Oke, selanjutnya. Poin yang kedua. Kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. 25 dan 26. Yuk dibaca yuk. 1, 2, 3. Kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tahu? Ini karena pujian penyembahan. Ya, ini bukan sesuatu hal yang mistis gitu, enggak. Tapi betul, di dalam pujian penyembahan itu ada kuasa. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Benar. Ada kuasa yang luar biasa. Poin yang kedua adalah apa? Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Jadi jangan ada yang nyanyi ku diberi kuasa dari rajamu. Bahkan mungkin gak ada suaranya itu kalau mungkin dikasih mic gitu ya. Mungkin gak ada suaranya jangan-jangan. Cuman apa yang kita hari-hari ini lakukan kalau di gereja? Saat pujian penyembahan. Koreksi diri. Apa kita hanya menilai orang lain? Apa kita sibuk lihat sana sini? Atau kita cuma sibuk lihat HP kita? Teman-teman sendiri yang tahu. Belajar untuk datang sama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh ada kuasa, bukan basa-basi. Ada kuasa, ngomong sama kiri kananmu, ada kuasa tuh. Jadi poin yang kedua adalah apa? Ada kuasa dalam penyembahan. Kita lihat di ayat yang ke-25 yuk. 25 yuk. 25. Ini lihat nih ya. Ini keren banget. Ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam. Nah ini ya, ini ceritanya. Kondisinya sudah habis dipukul, habis dipermalukan, habis ditolak. Pokoknya kondisinya nggak baik-baik saja. Tapi ini yang mereka lakukan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Oke lah, kalau orang lagi banyak masalah, berdoa, oh ya, oke. Berdoa, gak ada yang salah. Bagus. Tapi ini yang aneh, coba perhatikan. Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar. Sama-sama kita bayangin. Posisi lagi gak enak hatinya. Posisi lagi disiksa begitu. Dia berdoa dan sambil nyanyi. Puji-pujian. Dia berdoa sambil memuji loh. Mengagungkan Tuhan. Kondisi gak baik-baik saja. Tapi ada kata-kata yang luar biasa yang keluar memuji-muji Tuhan. Ini penyembah. Dan apa yang terjadi ketika mereka melakukan itu? Mereka menyanyikannya juga dengan suara yang lantang. Gak komat kamit. Gak bisik-bisik. Lantang suaranya. Sampai teman-temannya yang juga dihukum di sekelilingnya sampai dengar. Loh itu kan berarti keras banget. Berapa banyak di tempat ini yang kayak tadi saya bilang, nyanyi aja kayaknya gak ada suaranya. Padahal kita bisa ngomong, kita bisa bergerak, kita bisa, itu karena Tuhan. Ingat, karena Tuhan. Kemudian apa yang terjadi di ayat 26? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Ya,
sehingga sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Hanya karena puji-pujian. Betapa berkuasanya puji-pujian itu. Dan maaf, ini bukan hanya cerita untuk zaman itu. Enggak, berlaku sampai hari ini. Sampai hari ini. Berapa banyak cerita-cerita di dalam Alkitab yang mengajarkan kita betapa berkuasanya pujian penyembahan. Tadi ada pujian yang praise itu, ya kan? Tembok Yeriko runtuh karena memuji. Loh, itu bukan cuma cerita yang berlaku ketika itu, no, sampai hari ini. Jadi kalau kalian nyanyi gak ada tenaganya, seakan kayak orang umur 85 tahun bahkan mungkin. Sayang banget, betul. Harusnya kalian punya semangat yang luar biasa. Karena saya rindu kenapa? Muncul generasi Daud untuk masa saat ini. Jadi jangan cuma datang, oh ya duduk, ya. Ya pokoknya kelihatan lah ya, iya. Tapi kalian kalau dengerin lagu-lagu yang sekarang, kayaknya loncatan kalian lebih tinggi lagi gitu. Kenapa untuk yang di luar sana, kalian lebih bersemangat buat Tuhan yang mengasihi kalian gak ada semangatnya? Itu pertanyaannya. Kadang bingung gitu ya. Apa sih yang dikasih? Yang di luar ngasih apa? Kesenangan? Oh, sementara. Popularitas? Percayalah, sementara. Gak lama. Tapi damai sukacita yang dari Tuhan itu bisa selamanya. Asal kita ngerti caranya. Selanjutnya yuk, poinnya yang ketiga. Poin ketiga, yuk kita baca di Kisah Para Rasul yang ayat 29. Ayat 29. 1, 2, 3. Masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Di ceritanya kepala penjara ini disuruh jaga Paulus dan Silas. Dan pesannya adalah jangan sampai mereka lolos. Itu pesannya. Tadi kita baca. Dan sampai dia bilang tolong jaga, gak pakai tolong ya kali zaman itu ya. Dia bilang jaga sungguh-sungguh, berarti perintahnya itu tegas, harus dilakukan. Tapi ternyata ketika malam hari mereka menyembah, mereka memuji, mereka berdoa, penjaranya terbuka. Dan belenggu mereka, jadi ada rantai, itu lepas. Keren loh, pujian penyembahan loh. Ini nggak main-main. Lepas. Apa yang terjadi ketika pintu semua terbuka, penjara terbuka. Ketika kepala penjaranya lihat, loh, dia dapat pesan kan? Tidak boleh sampai mereka lepas. Apa yang terjadi? Dia hampir bunuh diri. Karena apa? Takut. Kalau sampai mereka lolos, dia yang kena. Akhirnya apa? Kemudian apa? Paulus dan Silas mencegah. Dan dia datang kepada Paulus dan Silas tersungkur. Apa poin yang ketiga?
dalam pujian penyembahan, musuh dikalahkan. Jangan berpikir begini, musuh dikalahkan, oh temenku yang ngerjain aku. Awas ya, sampai rumah nanti aku tak nyanyi nyebut namanya dia. Cek kapok. Enggak, bukan itu. Teman yang suka ngebully aku, enggak. Ya, ada musuh yang paling jahat. Yang kadangkala kita tanpa sadari itu ada dalam diri kita. Apa itu? Kekecewaan mungkin? Minder mungkin? Selalu negatif sama orang? Gak bisa lihat orang senang mungkin? Iri mungkin? Itu musuh. Sombong mungkin? Gak jujur? Dikit-dikit bohong. Itu musuh. Tanpa kita sadari, kita punya musuh. Kalau kita nggak lepaskan itu akan membentuk karaktermu. Dan maaf kata, karaktermu itu akan, ini bahasanya, bencekno orang lain. Ya, itu musuh. Apa yang menjadi musuh kita hari-hari ini? Jadi musuh itu bukan selalu mereka yang ngerjain aku, mereka yang nyakitin aku, pacarku yang nyakitin aku, gitu kayak gitu, bukan. Kadangkala musuh itu adalah diri kita sendiri, karakter jeleknya kita ini loh. Yang tanpa kita sadari itu membentuk kita. Terus karena kita nggak lepasin. Poin yang ketiga adalah musuh bisa dikalahkan dengan pujian penyembahan. Saya mengajak semua teman-teman, ayo kita itu masih diberi kesempatan. Mungkin teman-teman merasa, aku masih muda, kuat, masih lama dipanggil Tuhan. Siapa bilang? Mumpung masih punya kesempatan. Kasih yang terbaik. Kenapa? Belajar kita lakukan ini. Sebab dalam pujian penyembahan itu ada kuasa yang tidak terbatas. Yang bisa mengubah kita, karakter kita. Kalau kita baca ayat selanjutnya, melalui Paulus dan Silas dia jadi berkat. Sampai kepala penjara ini dibaptis. Seorang penyembah pasti kalau dia menyembah dengan sungguh pasti berdampak positif buat orang lain. Pasti. Jadi gak usah cari pujian orang. Gak perlu. Itu bonus yang Tuhan kasih. Ya. Jadi lakukan aja. Menyembah semangat. Memuji semangat. Rewardnya itu nanti Tuhan. Bagiannya Tuhan. Gak usah pusing. Kita lihat di ayat. Ini ayat penutup. Ya, Kisah Rasul. Ini loh sikap penyembah. Yang ke-28. Yang ke-28. Ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya. Jangan celakakan dirimu. Sebab kami semua masih di sini. Tahu kan tadi saya sudah ceritakan. Jadi sempat kepala penjara mau bunuh diri.
takut dihukum karena mereka lolos. Tapi Paulus dan Silas menghentikan. Punya nggak kemampuan dia keluar dari penjara? Semua sudah terbuka, belenggu udah lepas. Punya nggak kemampuan itu? Punya. Tetapi dia tidak melakukannya. Penyembah yang benar, dia akan jujur. Penyembah yang benar, gak akan licik. Amin. Ingetin sebelahmu, jangan licik. Ya, sebab hari-hari ini yang Tuhan rindukan atas setiap anak-anak Tuhan, itu adalah ketulusan. Ketulusan ini hampir hilang dalam sebuah pelayanan. Saya selalu menegaskan, menerangkan kepada teman-teman semua di dalam kelas saya, ini loh, jangan sampai hilang. Ketulusan. Ada lagi sikap seorang penyembah, ya. Di ayat ini ada. Yuk lihat ayat yang 25. Nah, ayat yang ke-25. Teman-teman boleh naik? Teman-teman musik? Oke, ayat yang ke-25. Ya, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman dan lain mendengarkan mereka. Seorang penyembah yang benar, dia akan jujur, dan seorang penyembah yang benar itu orang yang selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Mau bersyukur terus? Mau jujur terus? Bukan janji sama saya. Janjinya sama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Firman-Nya saya berharap memang sangat singkat ya. Tapi saya yakin biarlah roh Tuhan yang menjamah teman-teman. Tapi ada satu hal. Tuhan itu mau banget berkarya dalam hidup semua teman-teman. Tapi yang bikin karya Tuhan itu dahsyat dalam hidupmu, ketika kamu teman-teman semua buka hati. Karena kalau kita nggak mau buka hati, nggak mau respon benar-benar sama Tuhan, sulit. Sulit. Mau ke gereja seumur hidup, kalau nggak pernah buka hati, susah, keras, susah dibentuk. Batu, ketika dia berbentuk batu, mau dibentuk apapun, susah, harus ditak-tak-tak, harus menggunakan alat keras untuk menghancurkannya. Apa mau dihancurin Tuhan dulu? No, jangan. Kalau mau dibentuk Tuhan, lembutkan hatimu. Nih Tuhan bentuknya gampang. Ya. Jadi hari ini saya rindu buat teman-teman semua. Jangan sepelekan pujian penyembahan. Sebab ada kuasa. Tundukkan kepalamu. Hari-hari ini apa yang menjadi musuhmu? Apa yang menjadi penghalangmu? Berkaryalah bagi setiap hati kami Tuhan. Seperti tadi pujiannya, bahwa di usia kami yang muda ini kami belajar andalkan Tuhan. Kami belajar mengutamakan Tuhan. Karena Engkau yang bisa mengubahkan setiap kami. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kami. Kalau ada karakter-karakter yang buruk
yang tidak baik. Hari ini Tuhan, kami lepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam kuasa Tuhan, semua akan terjadi dan berhasil. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. You can do all things. You can do all things. But you should never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all things. Oh yeah, you can do all. Amen. You never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all. Segala belenggu lepaskan Tuhan. Patahkan segala belenggu dosa kami Tuhan. Belajar mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kami serahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Berkaryalah dengan ajaib bagi setiap kami. Responi hati Tuhan. Naikkan pujianmu dengan lembut di hadapan Tuhan. Oh, you can do all things. Amen. You can do all things. But tidak akan pernah gagal. I know you can do all things. Never lost a battle. Sekali lagi yuk sama-sama katakan, oh, you can do all. Biarkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Ketika kau memuji Tuhan, kau temukan hatinya Tuhan. I know you never leave. You can do all. You can do all. Kami punya Tuhan yang berkata, never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never leave. Oh, you can do all. You can do all. You never lost a battle. You never lost a battle. I know you never leave. Biarlah hari ini Tuhan, kami berkomitmen saat kami beribadah, saat kami menyembah, saat kami memuji nama Tuhan, kami beri yang terbaik. Kami bawa pujian yang terbaik. Kami tidak mau hanya sekedar bernyanyi, tapi kami memberi hati kami di hadapan Tuhan. Kami memberikan hidup kami di hadapan Tuhan.
Karena kami tahu, biarlah kami terkoneksi dengan hatinya Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa yang tidak terbatas itu, yang terus ada dalam hidup kami. Di dalam kuasa Tuhan. Di dalam kuasa Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Generasi-generasi Daud muncul saat ini di tempat ini. Menjadi penyembah, kekasih-kekasih Tuhan. Yang dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar kebenaran-Mu. Dan biarlah ini saatnya kami lakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sudah diberkati, yuk sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati semua.